Nah, selama kita hidup, kita harus banyak membekali amal solih di dalam diri kita, karena kita punya dua tugas. Satu, Quran surat ke-51 ayat 56. Kedua, Quran surat kedua ayat ke-30. Nanti di sini kita bisa mendapatkan banyak bekal amal solihnya, Bunda. Yang pertama, Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayatnya 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Tugas kita adalah beribadah. Artinya ini hablum minallah. Yang kedua, Quran surat kedua ayat ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakil Allah. Untuk apa? Untuk berhablum minannas. Jadi dua tugas kita. Dan disinilah akan mendapatkan banyak sekali peluang pahala, amal soleh, kebaikan, yang dengan itu bisa menjadi bekal kita, ayah bunda sekalian, untuk dipersilahkan atau tidaknya kita masuk ke dalam surganya Allah. Itu tergantung. Nah, sekarang akan saya buat spesifik. Apakah kita bisa membeli surga Allah hanya dengan sholat, tilawah Quran kita yang tidak seberapa, sedekah kita juga yang seadanya, puasa kita yang jarang-jarang, bahkan Ramadan ya Ramadan, puasa ya puasa, ngomongin orang tetap jalan. Betul apa benar? Ya itu gue banget gitu kan. Padahal diminta sama Allah, karena gini, di dalam Al-Quran, ayah bunda sekalian, setiap amal soleh pasti ada indikator kesuksesannya. Contoh paling gampang, sholat. Quran surat ke-29 ayat 45. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sungguh salat yang kalian kerjakan mengikuti dan menjaga tatanan serta rukun syarat yang ada di dalam salat tersebut, dan kalian menikmati ibadah salat itu bukan sebagai sebuah beban, maka salat itulah yang akan menjaga kalian dari melakukan kemaksiatan apapun. Bunda, ayahanda sekalian, sudah berapa puluh ribu rakaat kita kerjakan salat? Kira-kira berapa persen khusyuknya? Berapa persen kita bisa menikmati salatnya? Ada 50%? Belum. Oke, 80% berarti? Kebanyakan Ustadz. 10% ada? 10% ada Pak? Dari salat kita yang bisa kita nikmati, sehingga salat yang kita lakukan itu menjaga diri kita dari fahsya dan mungkar, nggak mengambil apa yang bukan haknya, bisa memuliakan istrinya, istri hormat kepada suaminya, suami istri yang salat, mereka betul-betul mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik, sehingga lahir peradaban kebaikan di dalam rumah lewat keluarga kecil kita. Atau kita nggak menyakiti orang, nggak menzolimi orang, nggak melakukan kemaksiatan yang lainnya. Ada 10%-nya. Padahal sholat itu yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah, betul kan? Kalau itu cacat, rusak semuanya. Gak perlu sampai pada titik khusyuk, minimal kita bisa menikmati. Contoh begini bunda, para bunda nih Pak, kan senang masak biasanya ya. Bunda, kalau masak makanan yang paling disukain, ya, paling disukain, dimasak betul-betul baik-baik, pelan-pelan, semuanya ditakar, diukur, selesai, dihidangkan di piring. Saya mau tanya bunda, itu makanan kesukaan kita, makannya pelan-pelan atau buru-buru? Pelan-pelan. Kenapa makannya pelan-pelan? Mau dinikmati. Sekarang saya mau tanya, selama ini kita sholatnya buru-buru atau pelan-pelan? Sederhana ya? Sederhana Pak ya? Makanya wajar kalau hidup kita belum ada perubahan. Kenapa? Karena hubungan kita sama Allah masih biasa-biasa saja. Betul kan? Betul. Kapan kita bisa menikmati ibadah sholat kita? Lagi ada masa
masalah. Makanya wajar kalau hidup kita banyak ujian dan masalah. Kenapa? Kalau masalah dan ujiannya diangkat sama Allah, lupa kita menikmati sholatnya lagi. Akhirnya dibalikin lagi masalahnya sama Allah. Kenapa? Bukan karena Allah tega atau kejam sama kita, tapi karena Allah sangat sayang dan mencintai kita. Kenapa? Karena Allah selalu rindu dengan segala isak tangis dan aduan kita kepada Allah lewat sujud dan doa yang kita panjangkan.